Raden Maulana Magdum Ibrahim atau sering dikenal dengan sebutan Sunan Bonang mempunyai karomah yang luar biasa, yaitu bisa merubah arah aliran Sungai Brantas. Gimana kisahnya? Ikuti Mbah Joko Channel jalan-jalan. Halo nyarkubar semuanya, kembali lagi bersama Mbah Joko Channel jalan-jalan. Kali ini tujuan kita mau ke makamnya Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di-share ya. Agama Islam telah menjadi agama mayoritas di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari perjuangan para anggota Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Wali Songo terdiri dari 9 sunan di dalamnya, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Kali ini yang kita bahas adalah Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim. Beliau adalah kakak dari Sunan Derajat dan putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu dan pengetahuan luas, sehingga tidak heran jika beliau merupakan guru besar di Pulau Jawa. Raden Magdum Ibrahim merupakan anak dari pasangan Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila yang lahir pada 1465 Masehi. Beliau adalah cucu dari Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau juga merupakan seorang kakak dari Sunan Derajat atau Raden Qasim. Untuk riadah atau berlatih menjadi seorang wali songo, beliau harus melakukan perjalanan jauh ke Pasai, Aceh. Kemudian mendapatkan ajaran agama Islam dari Syekh Maulana Ishaq dengan ditemani oleh Sunan Giri atau Raden Paku. Setelah dirasa cukup, beliau kembali ke Pulau Jawa dan tinggal di pantai utara sekitar Pantai Remen atau di daerah Bonang. Raden Magdum Ibrahim menggunakan kebudayaan Jawa yang sudah lama ada untuk menarik perhatian masyarakat sekitar. Beliau memanfaatkan kesenian rakyat berupa permainan gamelan Bonang dan juga pertunjukan wayang. Gamelan Bonang adalah salah satu alat kesenian daerah berbentuk bulat lengkap dengan benjolan di tengah yang terbuat dari kuningan. Alat kesenian ini dibunyikan dengan menggunakan kayu kecil yang kemudian akan menghasilkan suara merdu. Raden Magdum Ibrahim memiliki bakat dalam bidang seni yang tergolong tinggi. Beliau menciptakan berbagai lagu sebagai pengiring dalam pertunjukan wayang. Dalam lagu tersebut selalu diselipkan ajaran agama Islam dan juga 2 kalimat syahadat yang bertujuan memudahkan masyarakat sekitar dalam menerima ajaran agama Islam dengan mudah dan tidak ada paksaan sedikit pun. Selain lewat seni, Raden Magdum Ibrahim juga melakukan metode dakwah melalui karya sastra yang berupa suluk atau tembang tamsil. Yang pertama, suluk ujil. Dalam suluk ujil terkandung 2 makna yang ingin disampaikan beliau. Yang pertama yaitu menggambarkan keadaan peralihan ajaran agama Hindu berubah menjadi Islam. Kemudian makna kedua adalah perenungan ilmu ketuhanan serta apa saja yang dimilikinya atau biasa dikenal dengan ilmu sufi. Suluk yang kedua yaitu Gita Suluk Latri. Suluk ini berada di Universitas Leiden hingga saat ini. Makna dalam suluk tersebut adalah seseorang yang menunggu sang kekasih hingga merasa gelisah. Selanjutnya suluk Jebeng. Dalam suluk ini terdapat tembang Dandanggula yang terkenal. Lahirnya suluk Jebeng karena ada percakapan mengenai pengenalan diri sendiri agar berada di jalan yang benar dan juga tentang pembentukan khalifah yang ada di bumi. Yang terakhir, suluk Khalifah. Suluk ini berisi tentang perjalanan Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Tembang Tombo Ati atau lagu Obat Hati adalah tembang ciptaan Sunan Bonang yang terkenal sampai sekarang dan dapat Anda dengarkan. Ada 5 perkara dalam tembang Tombo Ati. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dan artinya. Kedua, mendirikan sholat sunnah pada malam hari. Yang ketiga, berteman dengan orang soleh. Yang keempat, menjalankan puasa. Dan yang terakhir, berzikir di malam hari. Jika 5 perkara tersebut kita kerjakan, maka hidup kita sebagai hamba Allah akan bahagia. Sunan Bonang dikenal dengan penguasaan ilmu yang tinggi. Beliau juga mempunyai beberapa karomah. Yang pertama yaitu mengubah buah kolang-kaling menjadi emas. Pada saat itu, Sunan Bonang dihadang oleh kawanan perampok yang dipimpin oleh Lokajaya. Lokajaya adalah Raden Mas Said yang waktu itu belum menjadi seorang wali
dan menjadi perampok yang sangat kejam untuk merampok para pedagang yang melewati hutan Jatisari. Karena melihat tongkat Sunan Bonang yang berlapis emas, Lokajaya berkeinginan untuk mengambilnya secara paksa. Namun ketika Lokajaya mendekat untuk merebut tongkatnya, Sunan Bonang menunjukkan tongkatnya ke arah buah aren sambil berkata, "Lihatlah, itu lebih banyak emas di sana." Dan benar-benar nyata, buah aren atau kolang-kaling yang ditunjuk berubah menjadi emas. Melihat hal itu, Lokajaya menjadi sadar dan ingin berguru kepada Sunan Bonang. Dan akhirnya Branda Lokajaya atau Raden Mas Said diterima sebagai muridnya dengan syarat menjaga tongkatnya yang ditancapkan di pinggir kali atau sungai. Hingga 3 tahun berselang, Sunan Bonang baru ingat dan akhirnya menghampiri Raden Said yang bertapa menunggu tongkat Sunan Bonang di pinggir sungai. Karena itulah, maka setelah belajar dengan beliau dan diangkat menjadi seorang wali, maka Raden Mas Said dikenal dengan nama Sunan Kalijaga, penjaga kali atau sungai. Kemudian yang kedua yaitu mengubah aliran sungai Brantas. Dengan kesaktian dan kemampuan Sunan Bonang, beliau dapat mengubah aliran sungai Brantas di Jawa Timur. Hal ini dilakukan karena banyak yang enggan menerima dakwah beliau di aliran sungai Brantas. Maka beliau memindahkan aliran sungai Brantas agar tidak melalui wilayah tersebut. Maka wilayah-wilayah yang enggan menerima dakwah beliau menjadi kekeringan atau kekurangan air. Dengan kejadian ini, akhirnya orang-orang sadar dan mulai ingin belajar lebih jauh tentang ajaran Islam. Dan akhirnya ajaran Sunan Bonang banyak diterima oleh kalangan masyarakat di sekitar sungai Brantas tersebut, terlebih wilayah Kediri. Beberapa wali atau sunan biasanya dimakamkan di belakang masjid tempat dia berdakwah. Untuk makam Sunan Bonang, terdapat suatu kisah yang menyebabkan adanya 2 makam untuknya. Makam Sunan Bonang ada 2, yaitu yang pertama makam Sunan Bonang di Kampung Tegal Gubuk, Pulau Bawean. Kedua, makam Sunan Bonang di Masjid Agung Tuban. Hal ini dikisahkan ketika beliau mengadakan dakwah ke Bawean. Beliau mendadak sakit dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Murid-murid yang di Bawean menghendaki beliau dimakamkan di Bawean. Namun murid-murid yang di Tuban tidak setuju. Mereka menginginkan Sunan Bonang dimakamkan di Tuban. Karena diminta secara sukarela tidak boleh, santri-santri di Bawean tetap ingin memakamkan beliau di Bawean. Maka pada malam harinya, santri-santri dari Tuban menyirap atau menidurkan santri-santri Bawean yang menunggu jenazah Sunan Bonang. Dan akhirnya, jenazah Sunan Bonang bisa dibawa berlayar ke Tuban dan dimakamkan dekat Masjid Agung Tuban. Namun anehnya, jenazah yang di Bawean ternyata juga masih ada, tetapi kafannya tinggal 1. Demikian juga kafan jenazah yang dibawa ke Tuban. Akhirnya, pagi harinya jenazah yang di Bawean dimakamkan di Bawean, tepatnya di Desa Tegal Gubuk Bawean. Dan sampai sekarang terdapat 2 makam Sunan Bonang yang masih terjaga sampai sekarang. Demikian perjalanan dan penjelasan tentang Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di-share-share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di next video. Kabeh